Alifatul Bandar. Hari ini sebelum nanti narasumber memaparkan tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, yang pertama arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua waktu sebelumnya nanti kami serahkan ke Ibu narasumber. Monggo Pak Aris, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati sahabat saya Bu Rara ya, Bu Raden Rara. Roro nek sini ya Bu. Rara tulisannya Roro, Bu Roro ya. Roro Yukianti Wirahayu Wismaningrum. Ini berapa orang Bu? Ini karena secara kodrati kan anak itu senang bermain ya. Dan kita pun ya, karena kita berhadapan, karena kita melayani anak ya, kita menyelami juga, sehingga kita akan bermain-main sehingga nanti menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Teman-teman dari Bandar ya, dinginnya hampir sama dengan yang di Bandar itu. Dan malam hari ini nanti kita ada satu konsep pembelajaran yang kita sudah pelajari, Pak, kita kembangkan ya secara praktis. Ketika Bapak Ibu berarti sudah 1 tahun nih, sudah 1 tahun mengenal, kita diferensiasi. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan. Nah, dan malam hari ini kegiatan di kelas yang menyenangkan. Dan mari kita ikuti secara bersama dengan menyenangkan ya. Nanti malam tidak tidur karena sudah kemana-mana, hotel bagus kok perlu tidur. Oh iya. Ya, betul ya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Raden Rara Yukianti untuk memberikan paparan, kurang lebih waktunya sampai jam 21. Ada yang mau menemani saya nyanyi? Perkenalkan, saya Rara Yogi, atau saya asli Cilacap Bu, jadi nama pada baik gitu. Kemudian saya hanya sampai SMP, kemudian saya bertugas guru ini 12 tahun di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai, tepatnya di provinsinya Palu, tetapi masih 12 jam dari kota Palu, jadi masih kabupaten, masih ke pedalaman. Jadi perjalanannya kampung, hutan, kampung, terus kemudian karena sesuatu hal saya terpaksa harus pindah, nanti saya ceritakan nanti aja. Di sini saya tugasnya di Solo, tapi Solo Raya, artinya Solo ke sana, ke Sragen. Suami saya asli Sragen. Tapi posisi sebelum COVID itu sudah LDR Pak, sudah distance ya, sudah jaga jarak, jadi ketemu 2 bulan sekali. Baik Bapak Ibu, saya
Saya di sini profesinya adalah sebagai guru, bangga sebagai guru, belum mampu sebagai leader, artinya sebagai kepemimpinan pembelajaran sebagai kepala sekolah itu belum. Saya sangat bangga menjadi guru, maka tugas saya adalah saya presiden di kelas-kelas saya. Jadi saya tugasnya adalah fokus membangun kelas-kelas saya menjadi kelas-kelas yang menyenangkan dan terus belajar. Jadi awalnya saya itu nggak ikut begitu, tetapi semakin kesini saya semakin menyadari bahwa kenapa malah saya yang terus-terusan fokus ke diri saya sendiri. Kenapa saya bagaimana dengan kelas saya, bagaimana dengan anak-anak saya gitu. Itu saya mulai kepikiran itu. Namun Bapak Ibu, beberapa publikasi saya itu banyak yang latar belakangnya itu dari hal-hal yang ada di kelas. Contohnya, siapa takut menstruasi? Itu judulnya. Kemudian judul lagi, berdamai dengan menopause. Itu dari gangguan organ mekanisme gangguan ulangan, organ mekanisme gangguan ulangan. Pikiran, ya, dari kemudian pengalaman anak-anak itu dysmenorrhea pertama itu rasanya seperti apa, gitu. Diceritakan dalam sebuah cerpen, dalam sebuah tulisan itu kemudian saya gabungkan. Jadi jadilah buku itu tidak banyak halamannya, ada di perpustakaan beberapa sekolah. Dan itu menjadi buku pendukung. Kemudian berdamai dengan menopause itu juga masih sistem reproduksi. Nah, jadi lawannya saya membalas itu. Nah, itu juga diterbitkan di media guru dan sudah sama lah seperti Bapak Ibu ya. Artinya mengajar bertahun-tahun pasti ada beberapa atau bahkan semuanya itu adalah melakukan itu saya dokumenkan. Ya, saya pakai model apapun gitu ya. Itu saya mencoba mendokumenkan. Misalnya, sebetulnya buku yang berjudul YouTube Biologi Peer Tutoring itu juga berawal dari model pembelajaran teman sebaya, tutor sebaya, peer tutoring. Anak itu menjadi tutor secara luas, jadi bisa dilihat oleh teman sebaya di seluruh Indonesia. Makanya memakai YouTube. Gampang saja, anak-anak disuruh bikin channel kelasnya. Kemudian jadi monggo nanti bisa dilihat sambil tiduran. Ada biologi peer tutoring. Kadang-kadang kita itu belajar fokus pada penyajian pembelajaran, tapi justru teman kita saya kan memikirkan ini gimana ya, bagaimana pencicilannya saya, termasuk meng-highlight bahan ajar. Bapak Ibu mengajar lintas minat biologi itu, ya Bapak? Tidak, saya baru 3 bulan di Sragen. Yang saya tahu rumah ke sekolah. Kalau saya mau menjual itu berarti saya harus tahu tempat fotokopian, yang murah yang mana, lu ngarep barang yang sama. Apa bedanya kalau kita balas kita balas dengan karya. Ngerti-ngerti kok ada pengumuman, ada lomba Inobel. Wah, tegarap ini. Orang HTML, seklik, ya, langsung dibikin bagus-bagus, terus dikirim. Ya menang, dapat pialanya dikasihkan saya. Ya, itu sah-sah saja dengan ruang kelas ya, itu jangan. Nah ini Bapak Ibu, saya masuk pasti sudah terlayout, jadi saya pasti minimal letter U atau seringnya malah kadang lesehan. Kenapa saya nggak mau berada begini? Itu kelihatan banget ada jarak murid guru. Kayaknya seperti saya itu di situ ditakuti gitu. Ya, saya tidak bangga ketika saya ditakuti, mencerem kabeh, wah mendelik kabeh, wedi aku malah. Tapi kalau dengan layout begini Bapak Ibu, kita di tengah, kita bisa lihat kanan, sana, sini, ngantuk nggak kelihatan. Itu jadi lebih, saya pikir lebih kondusif seperti itu. Jadi melayout tempat duduk di kelas itu juga termasuk upaya lingkungan. Kemudian, nah ini ada beberapa
tembok-tembok yang nganggur ini juga hasil kerjasama kelas kita masing-masing ngurusi kelas ini ya. Nah, bayangkan Bapak Kepala Sekolah Pembelajaran Dialogis, jangan pernah Bapak Ibu maunya didengar mudeng-mudeng, tanya sama kamu malah didomai ya. Bapak Ibu, mereka di rumah pertama anak-anak kira-kira di mana Bapak Ibu? Rumah pertama di rumahnya, mungkin ada yang sama bapak ibunya, mungkin ada yang sama ibu keduanya, ada yang sama neneknya, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah ya. Nanti saya praktekkan untuk circle time atau deep talk-nya ini. Kita sudah menginstruksikan model pembelajaran apa, kita pakai PBL apa, edukasi kelompok-kelompok gitu. Udah kelompokan, ya jangan ditinggal. Enggak kok ini kelompokan, tapi ini apa itu namanya, berbasis CTL apa? Cul tinggal lunga CTL. Seperti kali berkelompok. Jadi berbantuan CTL. Terus maunya kamu di mana? Oh ya juga ya. Kok saya nggak kepikiran ya? Saya seperti itu. Jadi sering banget saya mendapatkan ide justru dari mereka. Jadi kita tanpa sengaja kita menularkan kreativitas, ditularkan. Begitu tertular dia lebih dahsyat dari kita. Kalau langsung ini kesepakatannya nih 1, 2, 3 poin ini, ya itu berarti sepihak. Saya wali kelas, saya kesepakatannya itu dari hasil survei. Nah, ini Pak, ini saya mengumpulkan anak-anak yang sering mendapatkan, maaf nih, sering di roasting, nggak suka di roasting, ya. Itu apa? Minimal itu digebuk bedil, ya, digebuk bedil minimal. Dia masuk bahasa. Nah, tapi luar biasa Pak, ini ketua Brastomol atau teater. Padahal yang mengharumkan nama sekolah ya sudah dari dia, dari kreativitasnya. Di sekolah itu tidak ada band-bandan. Ya, pokoknya negeri rasa. Ini Pak, yang ini juga namanya itu sejak corona semuanya kena ya. Misalnya tubuhnya, rambutnya kelihatan, itu sering di roasting. Ya. Nah ini pokoknya banyak yang kurang bahagia sama sampainya. Waktu saya deep story, deep intro dengan foto story, dia sama tantenya sama neneknya. Loh kok foto ini? Ya, dengan orang yang paling dia benci, yaitu tantenya. Sejak ibunya melahirkan dia meninggal, bapaknya merantau kemudian juga meninggal, dan intro itu dia keluarkan semua, keterusan sering kemudian curhat sama saya. Nah itu yang kadang-kadang kita, ya itulah ada di Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan. Nah kalau sudah begini Pak, kenapa saya kok sampai repot-repot seperti ini? Ya itu kan di studio ada 1 jam 30.000, ayo gitu. Padahal suaranya saya jelek gitu. Tapi ini LPS ini beda, itu kemarin diundang untuk apa? Mengisi ulang tahun RSUD di sana kan ya lumayan besar, soalnya satu-satunya. Siswa itu apa ya? Sudah capek, sudah lelah. Nah ini kebetulan saya mengajak PPG saya, karena saya guru pamong PPG, ini saya ajak untuk mempraktekkan circle time seperti ini, walaupun hanya sekedar bernyanyi. Pertanyaan silakan Pak Adi, satu lagi. Sebuah sampel-sampel yang cukup berhasil, tetapi dengan jumlah murid yang sekian banyak, itu saya yakin presentasinya juga tidak mencapai 100%. Karena ternyata sistem zonasi ini pun menentukan keberagaman anak. Semua anak masuk ke situ seperti pintu pasar, masuk semua. Ya, tidak semua anak begitu kita jelaskan juga memahami dan mengerti. Nah, metodenya juga akan berbeda-beda. Nah, ini kesulitan kita terus terang di lapangan, Bu.
dengan pembeda-pembeda seperti itulah kita agak kesulitan. Seperti tadi kasus di upacara, tidak semuanya juga bisa kita kendalikan dengan mudah. Ada karakter anak yang menentang, ya, ada karakter anak yang memang sengaja cari perhatian, ya. Ada yang saat pembelajaran juga sudah menghilang. Sementara kita terbatas sekali sekarang gerakan guru untuk sedikit saja tegas, kalau menurut saya bukan keras, tegas itu sudah kita. Nah ini saya minta solusi Bu, dengan kondisi lapangan yang seperti ini, berbeda-beda dengan sistem zonasinya juga, ya. Ini bagaimana Bu? Terima kasih. Iya Pak. Supaya ini mulutnya mulai dicencang apa ya. Tapi ternyata itu Pak susah banget Pak, kita capek sendiri gitu. Jadi harus di ini Pak, mungkin dengan permainan dengan apa gitu ya Pak. Ya memang resikonya ya kita capek sedikit lah Pak gitu Pak. Kemudian membuat satu aturan tadi kesepakatan kelas, kemudian apa LKPD yang humanis, yang simple gitu kan. Jadi kalau mereka dilibatkan, otomatis mereka bergerak, kemudian mereka tidak akan menyepelekan itu. Tapi kalau kita sendiri yang dominan, kita capek Pak, kita kesana rame ini gitu. Sama Pak, di tempat saya juga karena zonasi itu juga akhirnya seperti itu Pak. Tapi semakin kesini saya menyadari bahwa kan ya semua anak punya potensi Pak. Jadi kalau kita menyamakan si A dengan si B, saya itu nggak bisa. Tapi mereka punya versi terbaiknya. Nah versinya dia seperti itu ya sudah, kita tidak bisa memaksakan untuk mereka itu mencapai semua pembelajaran kompleks mereka harus mengerti, nggak bisa Pak. Versi terbaiknya seperti itu. Jadi pelan-pelan saya ini Pak, ya saya juga gergetan juga gitu Pak. Tapi ya jangan sampai kita kemudian tadi Pak, emosi kemudian malah kita yang dirugikan gitu Pak. Jadi dibikin enjoy aja, santai, kemudian kita cari trik-trik supaya anak itu nggak mager gitu Pak. Saya pikir seperti itu Bu. Ya sudah. Bagaimana ini ya, kalau tadi yang sudah dipaparkan itu sangat ideal sekali dan banyak sekali inspirasi yang bisa kami pelajari dari pemaparan ini tadi. Tapi gini Bu, bagaimana kemudian banyak hal yang apa ya Bu, misalnya itu cukup menguras energi ya Bu ya, kalau untuk menyiapkan semua dengan sangat detail terkait dengan pembelajaran yang Ibu katakan seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu untuk ya sabar ya Pak ya. Apa Bu? Iya. Jadi untuk apa ya? Memberikan suasana yang bahagia ke anak didik kita juga sebagai guru harus bahagia. Dan bagaimana kemudian Ibu menjadikan diri menjadi orang yang sangat bahagia itu? Saya sebetulnya sudah senang di Sulawesi karena sudah punya tempat tinggal dan saya juga dosen juga di sana, kemudian juga di SMA di sana, PNS juga di sana. Tapi kembali ke manusia, saya tidak kuat. Jika anak saya tertabrak truk, meninggal, suami juga di ICU lama, kemudian memakai balon di paru-parunya dan lain sebagainya. Kemudian 2 kali bulan juga di sana. Kemudian dengan saya dari pagi saya niatkan saya nggak kerja nggak apa-apa, yang penting saya nyusul suami. Tapi di sana kebetulan Pak Lurahnya tahu saya disuruh jadi dulu terus sampai saya PNS di sana. Yang itu juga kan saya juga terpukul Bu. Saya 3 bulan juga saya karena saya ini pas kecelakaan ini saya di rumah, saya shock, saya berbulan, terus saya bawa suami saya ke Jawa. Itu setelah itu saya itu di opnam saya dan saya 3 bulan saya di kursi roda, saya nggak bisa berdiri tegak. Waktu di Sulawesi itu saya juga harus berusaha sendiri Ibu. Jadi karena memang di dosennya itu saya di kota,
Tapi saya di SMA-nya itu di kampung itu, saya berangkat dari jam 5:30 pagi sampai ke sekolah itu jam 7:45. Itu kan betul-betul yang kampung, hutan kampung. Jadi kalau saya di sana rambu-rambu lalu lintasnya bukan anak kecil lagi menyeberang, Bu, tapi apa? Babi hutan. Jadi kalau ada jam 4 yang bangun sudah nyediain makan. Terus di depan saya ini adalah box, isinya ada bakwan, ada donat, bikin sendiri, Bu. Belakang, Bu, yang bonceng ini bukan cowok ganteng, tapi apa, termos es tinggi isinya 200 kucing. Pernah jatuh sering, terlempar sering, misalnya kemana, termosnya kemana. Yang lebih lagi, Bu, saya pagi-pagi sudah dandan rapi, sudah cantik. Nah, karena mau rapat dan sebagainya. Terus saya nggak ketemu hutan-hutan itu, tapi saya nabrak protitar yang ada yang baru produksi, alias kotoran sapi yang baru produksi masih ada. Saya papasan sama truknya dengan indahnya cepot. Wah, ini. Ya, saya tututi itu truknya, malah guyung-guyung. Saya nggak mungkin ini begini ke sekolah, tapi saya harus izin. Kalau sekolah ganas banget, Bu. Kalau terlambat juga nggak boleh pacaran, jadi guru bentuknya di luar pagar. Terus saya harus cari sinyal, Bu. Oh, itu ada bukit sedikit. Saya taruh motor di jalan, saya naik. Goyang-goyang masih. Terus ada satu strip supaya saya bisa SMS. Jagain ini supaya saya nggak hilang. Trik, bisa. Saya pulang dengan keadaan seperti itu. Sampai rumah almarhum saya itu ketawa-ketawa juga manggilin bapaknya. Saya disemprot kayak cucian motor itu pakai selang. Dan apa, Bu? Di sana itu nggak ada listrik. Listriknya itu adanya malam. Nah, saya guru biologi, kalau ekosistem masa pelajaran ekosistem terus pasnya. Karena apa? Ngeteknya bensin, bola-balik genset, gede supaya bisa ngambil ke PPT itu. Saya jadi wakil kepala sekolah iya, lab iya, wali kelas iya, segala macam gitu. Belum saya kalau ngisi anak-anak segala macam gitu. Jadi mungkin saya terpuji di situ. Jadi betapa bahagianya kita, saya bersyukur banget ya Allah kepada kita di bulan ini. Meskipun doa itu, tapi kan mulus jalannya sampai sekolah, pakai motor, pakai mobil enak gitu. Gak kena tilang, gak ketemu kalau binatang-binatang buas. Mulai loh panjangnya kayak apa, saya tungguin dulu, Bu. Terus kalau orang diri, terserah diri. Tapi ini lewat. Masuk kelas suka ikan tahu ya Allah. Tapi doanya mana? Gak ada. Niat gak sih? Gampang tapi kesuka ya gue. Gitu loh. Terus apa? 2 jam di kelas yang seharusnya bisa untuk materi segala macam, bisa melibatkan siswa. Lah apa bingung cerita tetek banyak semua orang yang relevan. Tapi tahu nggak, ibu tadi kan makan di warung sana, nggak enak bumbunya ini cantik, jamet teh. Kalau saya 10 cek, saya sudah langsung sangat menyenangkan dan menarik. Yang penting dia yang mau nikah dulu. Tidak semuanya orang bisa baca Jerman. Apalagi sekarang ada yang namanya global katalis, Bu. Nah itu MOU dengan kitanya yang harus memang niat lah, niat. Bukan juga kita apa ya, Bu, nggak rugi juga kan bahagiakan orang. Saya pikir seperti itu. Selain apresiasi dan juga rasa terima kasih malam hari ini, dan semoga untuk selanjutnya masih bisa berkomunikasi dan semoga bisa bersilaturahmi berkunjung ke sekolah kami. Dan mohon maaf jika ternyata Bapak Ibu ada yang kurang pas dalam merespon, kami mohon maaf. Itu dari saya, terima kasih Bu. Di antara kita, teman kita, ya saudara kita, yang anggota keluarga kita itu, kita akan beri satu apresiasi. Ya. Jadi bukan di awal pasti ada perpisahan, tidak ada perpisahan. Kita beri apresiasi. Apresiasi untuk kita semua juga di awal itu. Berarti kita beri apresiasi yang bulan ini selesai untuk di Banjar, tetapi kita di bulan-bulan berikutnya masih terus di sekolah ya. Di sekolah itu kalau malam saya kadang jam 11, jam 12 keluar terus keliling itu, jalan ini keliling. Ya, di sana tapak-tapaknya itu Pak Slamet itu pernah karena kesulitan air mikul nih Pak.
jadi mikul air apakah betul atau tidak gitu, betul nggih Pak? Nah iya, terus jalannya itu dulu lurus ya Pak? Nggak lurus itu ya, kebengok ya itu. Itulah sebenarnya tapak dan sungguhnya. Ya, sehingga dengan seperti itu.
1 Banjar? SMA Negeri 1 Banjar? SMA Negeri 1 Banjar? Maju teratur. Belum berdua ya. Nanti yang mau ke toilet lagi, tempatnya dekat saja dari ruangan. Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru pemanasan itu ya. Ya, baru pemanasan. Oke, luar biasa sekali. Coba setelah perjalanan. Siapa kita? Siapa kita? SMA Negeri 1 Banjar. Agitator. Ya, teman-teman luar biasa. Oke, ya yang selanjutnya nanti untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan berkegiatan outbound. Nah, untuk kegiatan outbound dan ada peserta kepada tim kami. Jadi monggo yang mewakili salah satu bapak atau ibu bisa maju ke depan. Mari, monggo silakan. Baik teman-teman yang luar biasa, pada pagi hari ini kita di pagi hari ini dengan senang ya, setelah semalam Bapak Ibu sudah tidur nyenyak ya, bahkan untuk bangun pun ya itu terasa bagaimana bisa diperpanjang lagi gitu ya. Dan secara resmi ini berapa Pak? Hari ini berapa? Ber-46 ya, secara ikhlas kami serahkan untuk diapakan ya, dari ikhlas ya, di outbound, dibagikan bagaimana biar bisa tertawa semua. Ya, gitu. Ini saya menyerahkan, berarti saya ikut atau enggak ini? Ikut ya. Oke, begitu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, biasanya kalau semumet tuh ditapake gitu ya Bun ya. Konsentrasi, kita sudah siapkan hadiah spesial di sini. Apa kira-kira hadiahnya? Adalah teman-temannya semuanya. Oke. Termasuk Pak Aris, ya Pak Aris. Siap ya? Oke. Saking semangatnya ya Mas. Yes. Iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Baik.
nanti kalau ada aba-aba satu, silakan pegang pundak teman di samping kanan dan kirinya dan katakan pundak teman samping kanan dan kirinya. Ya. Iya, dua tangan. Itu kalau aba-abanya ya. Kalau kemudian kalau saya bilang dua, satu, dua, oke, tiga, Satu, dua, empat. dalam pasangan semua deh. Oke, kita masih ada sisa dua, boleh dikasih hadiah dulu. Aduh, rembur. Tadi yang sini juga. Jangan lari bu, nanti capek. Baik, siap ya? Yuk, silakan bergandeng tangan kembali. Mutang bu, mutang melarikan diri aja. Tunjuk ya Bapak dari SMA 1 ini yang merasa tahu. Oke ya. Ditatur. Ya, semuanya harus mengikuti ya. Asik-asik. Senang di mana-mana hatiku senang. Angkat tangan. La 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 la. Pegang hidung teman berpasangan. Ayo pegang hidungnya. Ya pegang hidungnya. Aja bolongane. Mana-mana hatiku senang suaranya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Minta gendong teman. Ayo, 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 ayo. Gendongan milih pakai saya. Senang suaranya.
semuanya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Pegang telinga teman 3 orang. 3 orang. Jangan dijewer telinganya. Ayo ini cuma nada ya. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Satukan lutut teman 5 orang. Senang. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Pegang sepatu hitam teman. Sepatu hitam. Mana hatiku senang. La 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 la. Cari. Siap ya? 1, Angkat. 2. Yang paling banyak silakan ditarik ke tengah lingkaran masing-masing. Satu, 2, 3. Ayo, terus. Ayo, tangan tidak boleh membantu. Iya. Sampai belakang harus dikembalikan dengan cara yang sama ya. Oke, ayo. Kembalikan lagi dengan cara yang sama. Ayo terus. Sedikit lagi. Juara 1 ada tim apa? Juara 2 tim apa? Baik, sekarang kita lanjutkan dengan game kedua. Iya, belum ya. Kita akan diskusi dengan anggota timnya 5 detik dari sekarang. Keluar dari karpet ya, nanti kalau berdiri. Bagus baru Jadi Ini ada satu yang gak sempat lari. Terus. Jangan sampai pecah.
La haula wala quwata illa billah. Ya maka dikirim di link, Bu. Untuk acara siang untuk program rutin kita selalu terawasi ketika ada tugas, sehingga muncul motivasi internalnya dia bahwa saya harus mulai tanggung jawab ya. Usia sudah tua, usia sekolah sudah termasuk sudah tua usia sekolah, gitu ya. Usia sekolah sudah tua, terus di dalamnya itu sudah banyak emas, dalamnya sudah banyak emas. Di dalamnya itu bahkan itu saya sampaikan ketika saat turun ke bandar langsung pakai ini masih kan baru banget titiknya dulu kuat, tapi dengan adanya ini bukan masalah tingginya kesiswaan, bukan, tetapi karena saat itu sangat sensitif untuk mendisiplinkan siswa. Ya, kalau dulu kita dipukul nggak berani mengadu, karena kalau mengadu sampai ternyata masih ada kesempatan untuk sharing guna kepentingan sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagus, wifi-nya oke, anak kerasan sekali, ke kantin dekat, ke WC dekat, ke lapangan olahraga dekat, sehingga yang dulunya dianggap terasing itu sekarang VVIP Pak, sudah dilakukan. Di kelas itu ada beberapa anak yang mungkin sudah beberapa minggu lah tidak masuk. Nah ini kita sebagai guru kadang tidak tahu informasi dan perkembangannya. Ini kepastiannya gimana? Nanti ujuk-ujuk, mohon maaf, seperti anak saya itu yang sudah keluar tahu-tahu masuk kelas itu kan yang kaget tidak hanya gurunya, temannya kaget semua. Saya ambil contoh, banyak teman-teman yang kebetulan kadang kita non-formal tunaikan itu ada yang dalam tanda petik potongan gitulah, potongan sampai detik ini loh Pak, ini lebih ke tim dari kemasan, karena kalau tidak salah orangnya juga banyak juga. Dan yang terakhir Pak Haris, ini masukan ke sekolah. Ini kan kita punya mungkin kalau dikerucutkan di tiap-tiap waka bidang itu mungkin lebih ke kurikulum sama kesiswaan. Saya tidak menguasai sarpras, jadi saya tidak akan ngomong sarpras. Terkait dengan yang pertama ini mungkin masih ada kapasitas saya sebagai koordinator PKB Pak Haris. Jadi yang pertama